Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu untuk kita dapat bertemu Tuhan muka dengan muka. Mari kita sembah Dia. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh sidang jemaat Zain Altar. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kebebasan yang Sejati. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-18. Kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu berjumpa dengan seseorang yang mengatakan bahwa jadi orang Kristen itu nggak enak, nggak bisa bebas, banyak aturannya, orang Kristen itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ya? Atau mungkin kita sendiri setelah mendengarkan ayat yang kita baca di Roma tadi, kemudian kita jadi berpikir ya bahwa kita ini dimerdekakan tapi kok jadi hamba. Kalau begitu bukankah kita belum menikmati kebebasan yang sesungguhnya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus telah membebaskan kita dari dosa yang mengikat dan memperbudak dan kemudian menjadikan kita hamba kebenaran. Banyak dari kita mungkin berpikir, wah, Tuhan menyelamatkan kita untuk menjadikan kita hamba. Tuhan menyelamatkan kita tetapi kemudian mengikat kita dengan berbagai macam peraturan. Tuhan menyelamatkan kita tetapi meminta kita melayaninya seumur hidup. Dan banyak hal lain yang kita pikirkan. Tentu saja ini pemikiran yang sangat salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan memberikan peraturan, memberikan firman-Nya di dalam kehidupan kita itu tujuannya baik, ya. Dan justru ketika kita mentaati peraturan-peraturan firman Tuhan, itu yang membuat kita menikmati kebebasan yang sejati. Ya, contohnya, bila ada seseorang yang terikat dengan rokok, ya, narkoba, pornografi dan lain-lain, semua kenikmatan dosa itu sebenarnya membelenggu, ya. Semua kenikmatan dosa itu memperbudak, menghabiskan berkat dari Tuhan, merusak relasi kita dengan orang-orang terkasih, dan kita tahu ujungnya semua itu akan membinasakan seperti yang tertulis, upah dosa adalah maut. Ya, tetapi saat Yesus menebus hidup kita, Yesus memberikan kesempatan hidup yang baru, Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita melepaskan diri dari segala ikatan dosa. Kebenaran atau peraturan Tuhan itu memang sepertinya memberikan larangan ini, larangan itu, ya. Sepertinya tidak enak, ya. Tetapi justru semua itu menuntun kita untuk menikmati kebebasan di dalam hidup kita, ya. Saat kita hidup seturut kehendak Tuhan, seturut firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, maka kita bebas dari segala tuduhan. Bebas dari rasa bersalah, bebas membangun relasi dengan orang lain, bebas memuliakan Tuhan dengan hidup kita, dan banyak hal baik lainnya yang kita nikmati. Ya, dan percayalah ketika kita hidup seturut firman Tuhan, semuanya akan membawa kita pada hidup yang kekal. Inilah kenyataan yang harus kita pahami dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya ada 2 perhambaan yang dicatat di dalam Roma pasal 6 tadi. Hamba dosa atau hamba kebenaran. Kita tidak bisa memiliki 2 tuan atau menghamba kepada 2 tuan di dalam hidup ini. Kita harus memilih satu saja dan mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan tadi, ya. Nah, kalau Tuhan sudah menebus hidup kita, melepaskan kita dari perbudakan dosa, maka sekarang kita hidup bagi Tuhan. Seperti juga tercatat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-20. Jadi, saat kita mendengar panggilan untuk menjadi hamba kebenaran, jangan sampai kita gagal memahami ayat ini. Ya, Tuhan mau bersama-sama dengan kita karena Ia mengasihi kita. Sebagaimana Yesus rela memberikan hidupnya selagi kita masih berdosa, sekarang Yesus memberikan peraturan-peraturannya, memberikan firman-Nya, meminta kita hidup seturut kebenarannya juga karena mengasihi kita. Jadi mari Bapak Ibu jangan mentaati firman-Nya dengan terpaksa. Mari kita melakukan semua karena kita mengasihi Tuhan. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang pernah berkata, Injil itu mengubah manusia lama yang mencintai dirinya sendiri menjadi manusia baru yang mencintai Kristus. Terpujilah Tuhan, ya. Allah yang sudah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir,
mereka dibebaskan supaya dapat beribadah dan menyembah kepada Tuhan dengan bebas. Demikian juga Tuhan membebaskan kita dari segala perbudakan dosa untuk menikmati kemerdekaan atau kebebasan yang sejati di dalam Tuhan. Biarlah dengan memandang kepada salib Kristus, kita mengingat pengorbanannya yang memungkinkan kita ada hari ini, dan dengan pertolongan dari Roh Kudus menghidupkan semangat kita untuk terus hidup dan mengabdi kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, mengingatkan kami sekali lagi bahwa kematian-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan, itulah yang membuat kami merdeka dari segala perbudakan dosa, dan biarlah kasih Tuhan itu melimpah di hati kami, membangkitkan semangat hidup kami Tuhan, untuk kami hidup hanya bagi Engkau, kami mengabdi, kami melayani, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami lakukan semuanya karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu, berkati dan pimpin kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, biar sepanjang hari ini kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin percaya ada kuat kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kami, ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.